semi tendinosus. Nih posisinya tengah-tengah. Tuh, nah, tuh kan bereaksi kan. Ini. Tuh. Apalagi kalau misalnya saya tekan kencang, kayak di bagian bicep tuh tekanan seperti ini, berasa nih. Tuh. Ya. Berasa kalau memang ada permasalahan dia pasti akan berasa ketahuan. Oke, ini teman-teman, Kang Abai lagi kedatangan pasien Pak Asis Situmorang, orang Batak ya. Berpasti Sumatera. Ya beliau sih udah, alhamdulillah udah ada perubahan jauh ya Pak ya. Iya Pak. Udah ada perubahan, cuma memang belum signifikan. Nanti kita lihat permasalahannya yang dirasakan saat ini. Beliau ada permasalahan di bagian hamstring. Nah, cuma di bagian hamstring ini kan ada 3 otot nih. Ada bicep femoris, semitendon, sama semimembran. Permasalahan beliau ada di mana nanti kita coba telusuri. Cuma perubahannya dari awal Bapak pakai tongkat ya kemari ya. Iya Pak. Pakai tongkat, kemudian sekarang udah nggak pakai tongkat, itu udah apa namanya, udah lumayan kemajuannya udah lumayan signifikan gitu ya. Nanti kita lihat perjalanannya Pak Asis Situmorang. Dulu kalau berdiri dari tempat tidur harus dibantu tangan. Sekarang udah langsung Pak. Udah langsung ya. Nanti kita lihat permasalahannya. Oke, sini. Ini kita coba cek dari bawah dulu ya. Kita masuk ke bagian Achilles tendon. Oke, di bagian sini nih ada di bagian Achilles tendon. Nanti Kang akan coba zoom ya. Kita coba terus permasalahannya. Nah, indikasinya kalau memang pasien itu ada permasalahan dengan jaringan syaraf. Nah, di sini kan syaraf itu banyak teman-teman ya, ada saraf sciatica, saraf tibia, saraf fibula, saraf peroneus, saraf peliver, banyak lah gitu ya. Cuma nanti kita coba mapping. Nah, kalau untuk di bagian sekitaran sini, ini ada namanya jaringan saraf tibia. Kalau pasien itu terindikasi ada permasalahan dengan saraf tibia, nih di bagian trigger point sini dia biasanya legok, hilang, masa ototnya kempes. Jadi kalau seandainya kita coba tekan begini, biasanya dia kayak si otot itu dia hilang, jadi kayak kempes begitu, kayak ada lubang. Terus, nah posisi jaringan saraf itu diapit sama jaringan otot-otot si gastrocnemius. Ada otot-otot besar di sini yang mengelilingi tulang tibia. Ini kita coba telusuri, saraf tibianya masih aman. Kita masuk ke bagian gastrocnemius. Nah di sini, nah tuh. Nggak bisa diem ya, kayak belatung nangka. Tuh. Sering kram nggak Pak? Kemarin-kemarin sering kram nggak? Iya, sekali-sekali lah. Sekali-kali doang ya. Nah, kalau memang terindikasi ada permasalahan dengan jaringan di bagian sisi gastrocnemius, keluhan yang biasa dirasakan sama si pasien itu dia biasanya sering kram. Tapi kram yang paling nggak nyaman itu pas kita kondisi tidur. Tiba-tiba si otot itu dia narik perih kayak kayak ditarik benar-benar dingin ke jantung. Tuh, kita coba lihat di sini. Oke. Jadi kalau teman-teman ada permasalahan dengan atau keluhan kram, coba cek di bagian sisi gastrocnemius ini ya. Kalau bisa diurut ya. Tapi kalau untuk ngurut sendiri kayaknya nggak mungkin, susah ya. Perlu bantuan orang sekitar. Oke, kita masuk ke bagian sisi hamstring. Di bagian paha belakang itu dikenal namanya hamstring, terdiri dari 3 jaringan otot besar ya. Ini teman-teman dari sini nih ya, dari sini dari pangkal paha memanjang dia ototnya sampai ke bagian lipatan betis sisi luar ya. Ini namanya bicep femoris. Nah, posisi tengah-tengah
agak sedikit nyerong gitu. Ini namanya semitendinosus dan ini semi membran. Nanti teman-teman Kang Abai coba kasih animasinya biar kelihatan jelas ya. Relax mesin. Nah dari ketiga otot itu dikelompokkan namanya hamstring. Kita lihat permasalahan Bapak. Kita coba raba begini. Kalau memang ada permasalahan dengan jaringan otot, biasanya memang dia akan terjadi perubahan bentuk. Kita cek di sini di bagian bicep femoris ini aman. Jadi rasa sakit yang timbul pada saat kita urut itu ada dua kemungkinan. Yang pertama itu diurut berlebihan, ada tekanan berlebihan, itu menimbulkan rasa sakit, itu wajar ya. Terus yang kedua, tanpa tekanan berlebihan, kalau memang jalurnya ada masalah, itu menyakitkan juga teman-teman. Ini bicep femoris, ini aman. Kalau saya tekan begini, rasa sakitnya itu karena tekanan. Dasar tekan kan Pak ya? Nah, tuh reaksinya nggak terlalu. Posisinya meskipun saya coba tekan begini, masih bisa ditahan. Masih bisa ditahan. Tapi kalau memang ada permasalahan, di kita itu sakitnya minta ampun. Kita coba cek di bagian semi. Nih, di bagian semi tendinosus. Nah tuh, beliau bergerak-gerak kayak gini, ada rasa nggak nyaman. Tuh ya, ini semi tendinosus. Memang namanya nggak bisa dirubah ya. Namanya seperti itu. Nanti kalau seandainya memang kita penasaran apa sih itu semi tendinosus, nanti kalian coba searching di Google, ketahuan otot-otot sekitar sini itu namanya semi tendinosus. Tanpa ada tekanan berlebihan. Kalau saya tekan berlebihan, nih rasanya kayak gini. Tuh, nah itu rasanya perbedaannya, gitu ya. Dia masih ada spasme otot, terjadi ketegangan otot. Tapi hati-hati dengan, ya ibaratnya kalau dibilang itu apa ya, oknum ya. Sakit di bagian paha belakang dibilangnya saraf kejepit, sakit di bokong dibilangnya saraf kejepit, sakit di bagian area lumbar dibilang saraf kejepit. Belum tentu teman-teman, kita coba harus mapping dulu biar ketahuan. Semi membran ini aman. Berarti dari ketiga otot yang ada di bagian paha belakang, permasalahan pasien kali ini cuma ada di bagian semi tendinosus. Dari situ kan udah kelihatan. Jadi ibaratnya diagnosanya tepat, tindakan yang kita berikan tepat, insya Allah nanti akan ada perubahan gitu loh. Tapi itu kan yang kanan Pak ya? Iya, kanan ini, baru kanan doang. Antara kiri sama kanan belum tentu sama gitu. Apalagi antara satu pasien dengan pasien yang lain, jadi beda Pak. Tuh. Tuh di sini nih posisinya. Jelek. Memang secara visual memang nggak terlihat karena memang tertutup oleh kulit, tapi pasien pasti merasakan kalau memang di situ ada permasalahan. Tuh. Jadi berarti kita nggak tebak-tebak buah manggis, ya kan? Nah dari sini kita masuk ke bagian sisi paha samping. Kalau tadi tiga otot itu dikelompokin namanya hamstring, nah sedangkan yang Kang Abai mau pegang ini namanya quadricep. Ada 4 otot, ya. 4 otot itu terdiri dari 2 di sini, jadi posisinya dia berlapis, kayak kue lapis ya. Ada di bawah kulit itu namanya iliac tibial band. Nah di bawahnya lagi ada namanya vastus lateralis. Itu baru 2. Yang satunya lagi di bagian sisi depan namanya rectus femoris. Yang satu lagi sisi dalamnya lagi itu namanya vastus medialis. Keempat otot itu dikelompokin namanya quadricep. Quad itu 4. Kalau tricep itu berarti ada 3 gitu ya. Kita cek di sini di bagian iliac tibial band dan vastus lateralis. Kalau ada pembengkakan, reaksi yang timbul siapapun orangnya, dia nggak akan bisa jalan lama. Diri lama juga nggak akan kuat, nyeri banget. Nyeri itu sampai ke bagian sisi luar betis. Nih posisi di sini nih. Dari sini kemarin tuh nyerinya minta ampun. Jadi kalau kondisinya teman-teman ada merasakan diri nggak kuat, jalan lama nggak kuat, ceklah di sini. Cara ngeceknya dengan kita menggunakan telapak ya. Kasih minyak biar licin.
kita raba. Lemes aja Pak, relax. Ini saya cuma ngeraba doang. Terus begini, kalau memang terjadi pembengkakan kayak kondisi tidur, berarti di situ dia ada mulai permasalahan. Tuh. Kalau saat ini yang awet pegang, dia nggak terlalu bermasalah. Tuh. Aman. Oke, kelihatan ya posisinya. Kemudian kalau di bagian rectus femoris kalian ada masalah, biasanya akan ditandai kalau kalian itu posisinya pakai celana panjang. Ya, posisi pakai celana, si kaki yang bermasalah buat menopang kaki yang satu dia nggak akan kuat. Sakit banget. Sekitar sini. Pakai celana, udah posisi diri atau duduk Pak? Kalau sebelumnya harus sambil ke dinding. Kalau tadi setelah dari sini udah bisa. Udah bisa. Nah 2 hari yang lalu saya kerja di kebun, sering jongkok. Nah setelah itu kayaknya lebih berat lagi. Balik lagi belum full recovery udah langsung main lagi. kebun. Kita lurusin. Oke. Ini untuk teman-teman ya yang mungkin saat ini ada permasalahan dengan lutut gitu ya. Lutut itu terdiri dari 3 bagian ya. Patella itu tempurung ya. Nah, di bawahnya tempurung itu ada namanya meniskus atau cincin ya atau bantalan. Dan yang ketiga itu cairan. Kalau ketiga-tiganya bagus ya, posisi tumit pasti bisa nempel ke pantat. Sangat mudah. Ini kita coba cek ya. Terus kemari nih. Ini sangat mudah. Tapi kalau seandainya tumit nggak bisa nempel ke pantat, berarti kemungkinan ada salah satu di antara ketiga yang tadi Kang Abe sebutin, patella, meniskus atau cairan atau pelumas, itu dia bermasalah. Nah, nanti kedepannya akan terjadi yang namanya OA, osteoartritis, terjadi peradangan sendi yang mengakibatkan nanti kaki kalian bisa berbentuk X atau berbentuk O. Hati-hati ya. Oke, kita masuk ke bagian kiri. Nih, sama seperti yang sisi kanan, namanya itu juga sama gitu. Jadi posisinya dia adil. Di sini ada Achilles tendon, ini juga ada Achilles tendon. Di sini ada saraf tibia, di sini juga ada saraf tibia, gitu ya. Di sini ada gastrocnemius, sama juga di situ juga ada gastrocnemius. Kita coba cek secara keseluruhan di bagian Achilles tendon. Nih, nih di sini nih. Ini titik trigger point ya, nggak nyaman. Kalau kondisinya ada permasalahan di bagian Achilles tendon, biasanya kalian pada saat menopang di bagian menopang di suatu titik tertentu lah, misalkan kayak kalian mau ngecek nih, kalian pakai tangga, diri di atas tangga itu nggak akan nyaman banget, gampang banget capek, nyeri di sini nih, sekitaran sini. Kalian jalan pun juga di sekitaran sini itu nggak nyaman. Kalau memang sudah terjadi yang namanya spasme otot, ya. Saya kalau naik tangga Pak, kaki kanan yang naik, kiri ngikut, naik, kiri ngikut. Oh gitu ya. Oke, kita cek di sini di bagian saraf tibianya. Oke, saraf tibianya aman. Kita masuk lagi di bagian gastrocnemius, otot-otot betis. Kalau memang ada permasalahan, wih sakit banget, nyeri banget begini. Kita masuk lagi ke bagian paha belakang. Di bagian paha belakang tadi ada berapa banyak? 3 jaringan otot besar. Tapi kalau untuk di bagian sisi kanan, Bapak masih ingat nggak namanya apa? Ingat nggak? Ya. Tadi di sini di bagian sisi kanan satu otot namanya apa? Ingat nggak?
apa namanya itu? Untuk tadi direkam. Femoris, terus semistendon sama Apa? Semi tendi tendinosus. semitendinosus, bicep sama membran. Ya. Cuma permasalahan Bapak tadi kan di bagian semi tendinosus. Di tengah Tengah-tengah situ ya. Kalau yang kanan. Kanan. Kalau yang kiri ini belum tahu nih. Kita cek nih ya. Jadi kalau misalnya kalian mau melakukan pengecekan, nih posisi dari sini nih, kalian bisa cek nih. Ini tekan aja begini. Terus kemari. Kalau memang nggak ada rasa sakit, berarti nggak ada masalah. Tuh di sini. Ini bicep femoris. Ini aman. Bicep aman. Bicep Aman. Bicep femorisnya ini Aman. Semi tendinosus nih posisinya tengah-tengah. Tuh kan bereaksi kan. Ini. Apalagi kalau misalnya saya tekan kencang kayak di bagian bicep tuh tekanan seperti ini berasa nih. Tuh. Ya, berasa kalau memang ada permasalahan dia pasti akan berasa ketahuan perbedaannya. Nih, ini semi. Sama-sama ya, kiri kanan dia ada semi tendinosus. Tuh. Udah pantatnya nggak hilang beneran. Pantatnya pegangin awalnya. Tuh. Terus apa yang harus dilakukan kalau memang kondisinya saat ini kita punya permasalahan di bagian semitendinosus gitu, mau di bagian bicep, semitendon atau semimembran. Pertama-tama yang Kang Abai minta coba dikompres sama es batu ya. Digosok atau ditempel-tempel itu silakan, yang penting medianya itu es batu. Fungsinya apa? Satu, buat si otot itu nggak terjadi meradang ya. Kalau udah meradang sakitnya minta ampun ya. Kalau memang sudah terjadi peradangan, dikompres itu untuk mempercepat proses pemulihan biar meradang itu nggak terlalu lama. Tuh ya. Semi tendinosus bermasalah sama kayak di sisi kanan, semi membran aman. Berarti sama-sama cuma satu otot di bagian paha belakang. Kiri kanan ya. Terus nanti dibantu latihan, nanti si otot-otot yang bermasalah dia akan terilis. Cuma perbedaannya ya itu dia, seberapa sering kita latihan, seberapa rutin kita latihan itu nanti akan mempercepat proses pemulihan si otot tersebut. Mesin kita coba lipat. Nah, nih di bagian sisi samping sini nih, di bagian vastus lateralis dan iliac tibial band. Ya tadi pakai minyak biar nggak terjadi iritasi di bagian kulit ya. Mesin kita coba raba dengan menggunakan telapak. Biar suruh si pasien itu nggak boleh menekan atau menahan gitu ya. Nggak usah ditegangin, dibuat rileks aja, dibuat nyaman. Toh juga kita cuma sebatas ngeraba, nggak ada rasa sakit kalau memang nggak ada masalah. Nih, meskipun cuma diraba ini nggak ada tekanan berlebihan ya. Tuh, gitu ya. Nah, blok ya. Kondisinya dia aman, nggak ada pembengkakan. Kalau ada pembengkakan nyerinya minta ampun. Kalau Bapak kemarin sebelum ketemu sama saya pakai tongkat udah berapa lama? Sebetulnya pakai tongkat itu kalau lama Pak, jadi berdiri lama atau berjalan panjang. Oh gitu ya. Jadi kalau umpamanya cuma jalan di rumah nggak pakai tongkat. Tapi kalau umpamanya udah harus ke warung, udah Pak harus pakai tongkat. Khawatirnya jatuh gitu ya? Bukan khawatir jatuh Pak, memang kesakitan. Oh kesakitan. Iya. Kalau dipaksain, berjalan miring. Miring ya. Miring. Tapi alhamdulillah sekarang udah enggak. Kalau sekarang nggak lagi. Saya ke warung udah nggak pakai tongkat. Nah, tapi yang kiri masih sakit. Sakit, belum maksimal ya. Yang lain udah membaik, yang kiri nih Pak. Oke. Dari sini kita masuk ke bagian sisi panggul, bokong.
Ingat teman-teman ya, kondisinya harus kita cek dulu permasalahan si pasien. Kalau memang terindikasi ada permasalahan dengan jaringan syaraf, otot atau syaraf tulang belakang, itu akan lebih gampang kita melakukan pemeriksaannya. Kita coba telusuri ya. Di bagian bokong ini ada banyak jaringan, jadi bukan berarti kalau kalian sakit di bokong itu langsung dibilang divonis saraf kejepit. Jangan dulu percaya ya, karena banyak sekali jaringan. Nih posisi tengah-tengah ya, di sini nih, di bokong ini, di tengah-tengah sini itu ada namanya otot piriform ya. Otot piriform pada saat dia sudah terjadi pembengkakan, dia bisa menekan saraf. Dibilangnya piriform syndrome atau sciatic piriformis gitu ya. Nah, ini kondisinya nanti kita coba cek. Di sini juga ada sisi gluteus. Gluteus itu gluteus group, ada gluteus maximus, medius, minimus. Itu dia posisi dia lebar. Ada tulang femur ya, ada obturator, ada gemellus, ada sacrum atau tulang ekor gitu ya. Ada sacroiliac joint. Nah, ini yang harus kita coba cek secara keseluruhan. Kalau memang kondisinya nggak ada permasalahan dengan jaringan syaraf, ya jangan dibilangnya saraf kejepit gitu loh. Ujung-ujungnya kalian bisa dijadikan kelinci percobaan. Bahaya, udah ngeluarin duit, dijadikan percobaan pula ya, itu bahaya. Oke, kita masuk ke bagian piriform. Ini saya tekan di sini. Kalau pada saat kita tekan ada rasa sakit, ibaratnya kalau kalian kayak punya bisul gitu ya, dipencet, ngebet, nyut-nyutan, kemungkinan besar itu dia piriformis ya. Terus kita naik lagi ke atas. Ini sakit nggak, Pak? Enggak, ya berarti Bapak nggak ada masalah dengan piriform, itu aja, sesimpel itu ya. Kita tekan begini, masuk terus ke atas, ada gluteus medius, masuk lagi ke gluteus minimus, masuk lagi ke bagian oblik, ini otot perut samping tuh ya. Jadi jalurnya seperti itu teman-teman. Kita coba cek. Buat terapis ya, kalau memang kondisinya mau mempelajari, silakan diulangi lagi ya videonya ya. Nih, di bagian ini gluteus nih. Nih, ini kondisinya terjadi kekakuan otot, Pak. Tuh di sini. Gluteus medius minimus. Berarti Bapak nggak ada permasalahan piriformis, tapi ada masalah sedikit di bagian sisi gluteus. Nah, tuh. Tapi yang sakitnya itu dari mana itu, Pak, kalau gitu? Ini di gluteus nih. Ini gluteus nih. Gitu. Biasanya pada saat otot kalau memang terjadi ketegangan, pada saat kita melakukan aktivitas tertentu itu otot itu ketarik dan itu nyeri ya. Kita masuk ke bagian oblik. Ada eksternal dan internal oblik. Kalau memang terindikasi si otot-ototnya ini dia kaku, rasanya itu perih banget ya. Meskipun tekanannya nggak berlebihan, cuma digosok begini doang, cuma diusap begini, ini rasanya perihnya minta ampun. Mungkin teman-teman yang udah pernah Kang Abed periksa, ada permasalahan dengan jaringan otot perut, wah mereka ngerigisnya kesakitan banget ya. Ini oblik. Tuh, apa geli? Apa sakit? Nah, kalau memang kondisinya geli, menandakan otot itu sehat. Tapi kalau memang kondisinya ada rasa kayak perih, nyeri gitu ya, nah kemungkinan besar si otot-otot itu dia kaku. Ya di sini. Kita masuk lagi ke bagian sampingnya area lumbar. Oke, sebelum itu masuk, Kang Abed cuma mau ngasih tahu dulu nih. Kalau memang banyak kasus-kasus, kan teman-teman banyak ya datang ke dokter, belum apa-apa udah divonis saraf kejepit dan harus diambil tindakan operasi. Banyak juga kasus-kasus yang memang didoktrin, Bapak ini saraf kejepit, kalau 1 bulan Bapak nggak dioperasi, Bapak lumpuh. Itu banyak banget kayak gitu ya. Kalau memang terindikasi seperti itu, nih Kang Abed kasih tahu nih caranya, biar kalian nggak terlalu kepikiran. Anggaplah saat ini kalian lagi sakit ya, sakit di bagian pinggang dan sekitarnya. Terus kalian bingung, ini saraf kejepit atau cuma permasalahannya sakit pinggang biasa ya. Cara paling gampang, tanpa di ronsen, tanpa di MRI ya. Nih,
Di area tulang, area lumbar sini, kalian gebuk. Kita gebuk nih. Tuh. Kedengeran nggak? Kenceng loh ini. Kalau kondisinya digebuk begitu, kalian nggak merasakan sakit, berarti permasalahan yang kalian rasakan pada saat itu bukan dari tulang belakang, khususnya di area lumbar. Nggak ada masalah di situ, nggak ada bantalan yang keluar, nggak ada saraf yang tertekan gara-gara bantalan. Nggak terjadi yang namanya peradangan di bagian area lumbar. Jadi permasalahan tersebut itu, kalau misalnya kalian rasakan sakit di bagian pinggang, itu kemungkinan besar di jaringan otot. Cuma masalah otot mananya itu harus dilakukan pemeriksaan juga gitu ya. Tapi yang pasti pada saat ini kalau kalian sakit, berarti permasalahan kalian itu bukan dari tulang belakang, bukan saraf kejepit, dan harus diambil tindakan operasi ya. Jadi saya udah meraih Pak, udah meraih karena dulu kan sakit terus ini udah tahunan. Iya. Nah, terus keluar hasil meraihnya, dokternya bilang Bapak memang ada saraf kejepit, tapi seharusnya tidak sesakit itu gitu Pak. Terus? Jadi ada masalah di saraf kejepit di L45, tapi harusnya tidak sesakit itu gitu Pak. Gitu. Jadi terus mengobatinya apa? Saya renang Pak, disuruh renang. Saya sebelumnya saya berenang sekali dalam 2 hari. Tapi ada juga teman nyarankan harus tiap hari. Saya udah renang tiap hari Pak mulai Januari. Oh gitu. Tiap hari Pak. Tiap hari. Minimal 2 jam. Bapak punya kolam renang? Bukan. Datang ke tempat kolam renang? Langganan lah. Lumayan ya. 6 bulan nggak sembuh-sembuh, makanya saya cari-cari kemana nih Pak. Gitu. Kalau tukang urut di Jakarta, udah saya datangi semua itu Pak. terkenal itu. Jadi lebay datangin semua, kan banyak tukang urut. ya maksudnya yang terkenal itu. terkenal. Ya, tapi kok nggak baik ya, itu mau cari-cari. Akhirnya ketemu Bapak nih Pak, ketemu Kang Abai. Terus? Ya itulah Pak, baru ya setelah itu Baru sekali kan kemarin? saya datang ke sini. Sekali kan ya? Yang ini yang kedua. Ini kedua kan? Iya, Kedua. yang Udah ada perubahan? Pertama pulang dari sini, ya itu Pak udah bisa jongkok. Udah bisa jongkok. Dari tempat tidur udah bisa langsung berdiri. Tapi yang kiri ini Pak masih lemah gitu. Belum ya, oke. Kita cek ya di sini ya. Tapi yang pasti kondisinya Bapak bukan bermasalah dengan area lumbar ya, di bagian L4 L5. Ini kan L4 L5 nih ya, S1 gitu ya. Nah permasalahannya ini nggak ada permasalahan dengan area tulang belakang di sekitaran sini. Kalau Bapak merasakan sakit yang luar biasa pada saat saya gebuk, kemungkinan besar iya. Tapi ini Bapak aman-aman aja, berarti permasalahannya nggak ada di sana. Oke, kita masuk ke bagian sisi sini, di bagian longissimus thoracic dan iliac costalis lumborus. Atau mungkin teman-teman merasakan ada rasa sakit di bagian area sekitaran area lumbar, tapi pada saat lagi gebuk kok nggak sakit gitu ya. Kemungkinan besar ini otot yang ada di bagian samping sini. Nanti Kang Abel kasih animasinya ya, biar kalian bisa tahu nih permasalahannya di mana. Kalau terindikasinya cuma permasalahan di bagian sisi kiri doang, badan kalian pasti miringnya ke kanan. Kalau kenanya di bagian sisi kanan doang, badan kalian miringnya ke kiri. Kalau memang kondisinya otot itu sudah mengeras, sudah memendek ya. Di sini nggak ada tulang teman-teman, ini otot. Tapi nanti di bagian ini terkesan tuh kayak ada tulang, karena otot itu dia mengeras, bentuknya kayak tulang. Dan itu sakitnya ampun ya. Nih kalau begini ya, itu nyerinya teriak lah pasien. Kalau memang ada masalah, pasti Kang Abai katakan itu ada masalah. Tapi kalau memang kondisinya normal, ya saya Kang Abai katakan ini normal gitu loh. Ini aman di bagian longissimus thoracic sama iliac costalis lumborus. Masuk lagi ke bagian sisi atasnya, di bagian serratus posterior ya. Kita cek di sini. Di sini ada spasme, Pak. Nih di sini. Di sini. Ini ada spasm kayak wrinkle ya, si otot-otot itu kayak apa namanya, apa ya namanya, kayak kusut ya tuh, kayak ada spasm di sini. Tapi ini bukan sesuatu yang fatal ya tuh. Ini ada hanya sebatas wrinkle master tuh, seperti ini. Ini oblik Bapak ini agak sedikit kaku tapi belum parah. Ini oblik. Ini otot-otot perut samping. Buat kalian yang punya masalah dengan oblik,
Coba deh, ya diginiin aja nih. Cuma ada dua kemungkinan, ya. Kalau kondisinya normal, ya aman, nggak ada rasa sakit sama sekali. Tapi kalau kondisinya ada permasalahan, yo Allah, diginiin aja nih, kelojotan pasien, nyerinya minta ampun. Tapi apakah ada indikasi ke bagian tulang belakang? Nggak ada, ini jaringan otot. Nggak ada masalah dengan tulang belakang, khususnya di area lumbar. Kalau kondisinya ada permasalahan, kalian ada rasa sakit, kemudian kalian harus diambil tindakan operasi, kalian harus mikir 1000 kali lipat, ya. Kalau bisa cek sekian banyaknya ahli lah, ya. Soalnya bukan apa-apa, yang namanya operasi itu adalah tindakan akhir, bukan tindakan awal. Cara paling gampang untuk mengetahui apakah panggul dia udah lemah atau belum, Bapak balik badan, ya. Ini kita kasih tahu nih caranya. Ini lah Pak, ini tuh, ini sini. Iya, itu di bagian hamstring posisinya. Nah, untuk ngecek apakah panggul kalian lemah atau enggak gitu ya, bisa dengan cara seperti ini. Bisa sih dengan alat ya, namanya alat itu namanya elektromiograf. Kalau kalian datang ke dokter syaraf, coba dilakukan pemeriksaan dengan EMG, elektromiograf. Jadi kelistrikan yang masuk ke struktur tulang itu yang bisa mengakibatkan kondisi kalian melemah. Itu dengan alat ya, mahal, bayarnya juga ya. Tapi ada yang gratis. Caranya seperti ini. Kedua kaki tekuk dua-duanya. Nah, tekuk aja. Nah, seperti ini teman-teman ya. Posisinya dibantu dengan ya salah satu orang yang ada di rumah lah ya. Posisinya pada saat ini kita coba pegang begini, tapi nggak kita press ya, kita cuma ngejaga doang. Maksudnya kita mengimbangi si kaki ini pada saat dia ngebuka. Jadi pada saat saya nanti minta paha Bapak buka aja sekuat mungkin. Kalau memang kondisinya Bapak bisa membuka dengan sangat gampang, berarti otot itu masih kuat. Ya. Tapi ada banyak banget kasus pada saat saya minta, Pak buka Pak, mau buka sampai ngedem gimana juga dia udah nggak kuat. Ya, padahal kita nggak ngepres, kita cuma mengimbangi ya. Kalau ngepres kan begini nih, saya tekan begini, gerakan saya tekan ya. Iya. Itu enggak, saya cuma mengimbangi doang. Buka sekuat mungkin, yuk sekarang buka sekuat mungkin. Terus, nah umur Bapak sebenarnya masih ada, masih bagus, gitu. Masih bisa. Cuma lemah, ya. Lemah. Ya. Nah, untuk kasus-kasus kayak Bapak nih, kalau misalnya dari hasil penelusuran saya, di bagian hamstring, enggak tiga-tiganya kena, enggak. Cuma satu otot doang. Di bagian semitendinosus. Kiri kanan dia ada permasalahan dengan semitendinosus, ya. Berat mana Pak? Kiri kanan? Sama, sama. Ototnya tegang. Kan kategorinya dia terjadi ketegangan, terjadi pembengkakan, terjadi peradangan, ototnya memendek, mengeras. Nah, itu tingkatan-tingkatan otot gitu ya. Nah, kalau sini Bapak baru terjadi ketegangan, ya. Sangat-sangat mudah kalau misalnya Bapak konsisten untuk melatih. Otot-otot itu nanti akan rilis. Caranya seperti apa? Latihannya seperti ini, ya. Pasti ada rasa sakit karena Bapak latihan pada saat lagi Bapak sakit. Ya, tujuannya mengobati, bukan untuk mencegah. Kalau mencegah, posisi kita lagi nggak sakit, kita latihan, itu nggak akan ada rasa sakit tuh, ya. Tapi kenapa Bapak merasakan sakit pada saat latihan? Karena ada rasa sakit. Jadi tujuan kita latihan ini adalah untuk merilis otot-otot yang saat ini kaku ya, tegang. Nah, posisinya perbedaan yang akan terjadi kalau seandainya kalian melakukan latihan ini mandiri ya. Kalau latihan mandiri, tangan Bapak sini. Kalau mandiri, tekan. Karena ada rasa sakit, otomatis kalian nggak akan mau menekan secara berlebihan karena ada sisi pengaman ya di otak kita. Kita nggak mau menyakiti diri kita sendiri. Nah, ada rasa sakit tapi nggak akan maksimal gitu ya. Nah, kalau memang beda lagi kasusnya kalau memang dibantu dengan bantuan orang rumah. Tangannya awas, ini kalau dengan bantuan ya, satu kaki ini ke bahu teman-teman ya, ke bahu. Nah, mata kakinya harus bisa kita pegang, harus bisa kita pegang begini ya. Nah, ini baru kita dorong, kita press set sampai ke dada, mendekati dada ya. Kita press aja. Hitung 9 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8
9 detik. Rasa sakitnya di bagian mana? Sekitaran sini. Sini. Ya, di sekitaran sini. Nanti ada masa di mana nanti Bapak ditekan itu nggak ada rasa sakit lagi, Pak. Gitu ya. Berarti otot-otot itu udah normal. Apakah masanya itu minggu depan Bapak udah nggak merasa sakit? Apakah 2 minggu lagi? Tapi selama Bapak masih ada rasa sakit, latihan ini jangan pernah dilupain. Bisa nggak sering, Pak? Sering, boleh. Tapi tidak ada yang bantu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ya itu dorong, tapi semaksimal Bapak bisa neken. Iya. Gitu ya. Kita lakukan kiri kanan gitu. Ya, posisinya. Ini ke bahu lagi, ya. Kita press, kita dorong, set. Tuh, kita press lagi sampai maksimal. 1. Akan ada rasa sakit memang. Di sini. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 detik. Oke, ini latihan pertama untuk Bapak nih, karena memang ada permasalahan di bagian sisi paha belakang. Pak, waktu ini di tangan sini kan sakit di sini. Tapi waktu ini kalau dia masih setengah, yang sakit di sini nih, Pak. Di mana? Di sini. Di bagian sisi bawah. Di sini dan di sini. Karena memang tadi Bapak ada masalah di sini sama samping, pas samping. Gitu, Pak. Nah, ini masuk ke latihan kedua. Tapi begitu sudah begini, ini juga sakit lagi di sini. Berasa itu ya. Gitu. Nah, latihan kedua di bagian sisi paha samping ini nih. Tadi Kang Amin bilang kalau seandainya kalian ada permasalahan saat kalian diri nggak akan kuat, jalan aman juga nggak kuat, cek di bagian paha samping. Cara ngeceknya tadi dengan diurut gitu ya, dengan pakai telapak tangan atau dengan latihan seperti ini. Ini dilebarin, ini dilebarin. Nah, posisi yang ngebantu, nah seperti ini, ya. Paha kiri, paha kanan kita coba deketin. Nah, ini ada ruang kosong nih, ya. Ruang kosong ini yang harus dipres sama yang membantu. Jadi posisi kita tangan kita begini, kita dorong pelan-pelan. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5, lepas. Kalau posisinya dia masih nempel, ini kurang lebar. Kita lebarin lagi, terus lebarin. Nah, ya, kita dorong lagi, kita press lagi. Ini akan lebih berasa tuh. Sakit. Mana? Di sini sama di sini. Di sini nih. Iya. Sama di sini. Itu. Gitu. Ditekannya nggak jangan. Itu untuk paha samping. paha samping. Paha samping sini. Gitu ya. Pokoknya ciri-cirinya kalian diri nggak kuat, kalian jalan nggak kuat, latihannya seperti ini ya. Kita press begini. Memang butuh bantuan orang gitu ya. Kalau kita menekan sendiri nggak akan kuat. Gitu. Itu latihan kedua. Latihan ketiga, posisi panggul ya. Nah, posisi pinggul Bapak gini jadinya. Oke. Tangannya di bawah. Kalau kondisi normal, panggul diangkat dia bisa setinggi jengkal. Setinggi jengkal. Banyak banget kasus-kasus yang memang posisi dia ngangkat sedikit aja itu udah nyerinya minta ampun. Ya, jangan sampai kejadian. Saya minta Bapak coba bisa nggak ngangkat si pantat ini setinggi jengkal. Coba. Tangannya sampai bawah. Kurang. Nah, segitu. Tahan 9 detik. Nah, ini Pak, ini berasa ketarik di bagian pangkal paha sini. Iya, itu yang saya bilang. Itu makanya mulai kram Pak, yang sebelah kiri. Pasti. Kalau ini lama, yang kanan oke aja, tapi ini udah kram nih Pak. Iya. Udah gini-gini. Iya, kayak tarik kan. Nanti turunin, pokoknya 9 detik cukup. Turunin. Nah, udah kram nih Pak. Nah, itu. Jadi kalau saya bikin begitu Pak, ini yang menjadi persoalan. Makanya selama Bapak masih merasakan nggak nyaman, latihan ini jangan dilupain. Ini tadi untuk apa Pak yang ini? Mana? Yang tadi Pak di atas. Ini untuk ini glute. Di bagian gluteus. Ya. Ini Bapak latih. Latihannya nggak lama, 9 detik, 3 set. Ini Pak, yang ini yang saya bilang kalau udah gini turun lagi ya Pak. Iya. Ya ketarik memang gitu. Karena memang permasalahan Bapak masih di bagian sisi semitendinosus. Nah, sampai kebas dia. Pasti itu akan variasi.
Tuh. Segini Pak? Segini? Iya, segini cukup. Nih, tuh, pas. Dua menit ke pas ya? Nanti turunin lagi pelan-pelan. Pokoknya latihannya nggak usah banyak-banyak, nggak usah lama-lama. 9 detik turunin, 9 detik turunin ya. Dari sini posisinya Bapak balik badan, tengkurap. Ambil ancang-ancang kayak kita mau push up. Ini kita main latihan kobra. Pandangannya ke atas. Nah, begitu teman-teman. Ya, ini latihan kobra. 9 detik juga ya. Hitung 9 detik. 4 5 6 7 8. Hitungan ke-9, dorong pantat ini ke belakang. Kita main child pose. Posisinya kayak gini. Ya, tuh. Kalau bisa, pandangannya ke depan. Jadi dagu kita ada di lantai. Ini pun juga bagus untuk permasalahan di bagian 100 posterior. Ya, kemari. Nanti kita ulangi lagi nih. Dari sini ada 9 detik main kobra lagi kayak tadi. Set, angkat pantatnya. Nah, kepala di atas tuh 9 detik juga. Lakukan 3 kali pengulangan ya. Kalau ini udah selesai. Nah ini Pak, lagi-lagi di sini Pak. Pasti ketarik kan. Iya. Terakhir latihannya ditutup dengan latihan mermaid. Jadi posisinya Bapak kakinya dilurusin. Nah, posisi seperti itu ya, teman-teman ya. Posisi kaki dilurusin. Kalian cari bantal yang tebal. Bantalnya ini kalian taruh di bagian pinggang. Nih, ditempelin aja. Tempelin, kemudian tiduran. Ya, dibikin senyaman mungkin. Tangan kalian bebas. Bisa ke perut, bisa ke samping, bisa ke atas, terserah. Yang penting posisinya dibikin nyaman dulu ya. Kedua kaki rapet. Nih, rapet, lurusin. Nah, posisinya nih pertama begini doang. Nih, lurus dulu ya, dirapetin. Kemudian kedua kakinya ditekuk sedikit. Nah, ya, posisinya dia nggak lurus tapi agak sedikit ditekuk ya. Posisi kedua kaki ini nggak boleh dirubah, dan posisi si kedua kaki tumitnya nggak boleh menempel ke lantai. Jadi posisi dia nanti ngambang, menggantung. Bisa nggak Bapak gantung? Nah, seperti ini teman-teman. Kita angkat lagi ke atas, kita ayun ke bawah. 1, cakep. Terus 2, lakukan selama kurang lebih 5 kali ayun. 3, 4, 5. Tahan, ditahan sampai kalian merasa nggak kuat, lepas. Cukup. Sama Pak, kebas dia Pak. Iya, itu akan ada reaksi. Tapi intinya gini, latihan yang kalian lakukan nanti ya, seperti yang kalian coba contohkan ke pasien sekarang ini, latihan ini nggak akan merusak jaringan tubuh kalian, malah kebalikannya akan memperkuat jaringan-jaringan yang ada di tubuh kalian. Kalau memang ada rasa sakit, latih terus, jangan dihindarin. Karena ada istilah no pain, no gain gitu loh. Karena ada rasa sakit, kita hajarnya terus. Nanti lama-lama masih otot-otot yang sakit itu karena kaku ya, nanti akan rilis. Hasilnya akan lebih nyaman kemana-mana. Kalian bisa merasakan perubahannya itu antara kurang 7 hari sampai 10 hari ke depan. Usahakan latihannya itu konsis ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gitu kan. Itu 7 hari tuh. Nanti kalian lihat perbedaannya pada saat kalian latih itu. Itu yang pertama. Kemudian kedua, kalian kompres di bagian yang kalian rasakan sakit, itu kalian kompres dengan es batu. Itu aja kalian minta. Nanti kita evaluasi sama-sama. Kalau memang terindikasi masih ada rasa sakit, rasa sakitnya apakah masih sama seperti di awal atau memang sudah menurun gitu. Karena intinya ya usaha itu nggak akan pernah membohongi hasil kok ya. Selama kita berusaha pasti akan ada perubahan. Cuma perubahannya apakah 100%, apakah 50%, apakah cuma 20%, itu kan Kang Abai nggak tahu ya. Nanti kita evaluasi sama-sama gitu ya. Yang saya minta nanti Bapak latihannya gitu Pak. Jadi nggak usah yang aneh-aneh. Jadi kalau Bapak mau berenang silakan berenang, karena memang bagus berenang ya untuk menggerakkan otot, menggerakkan sendi. Tapi apakah dengan berenang itu mampu untuk mengatasi permasalahan di bagian hamstring? Enggak dapet.
nggak dapat gitu. Jadi latihan yang berhubungan ke permasalahan yang Bapak rasakan. Ada di bagian paha belakang bermasalah nih, ya udah latihanlah di bagian ini. Latihannya cari yang tepat. Nah, latihan yang tepat itu adalah latihan yang kita lakukan akan menimbulkan rasa sakit di bagian yang sakit gitu loh, ya. Iya. Nanti kita lihat sama-sama perjalanannya si otot ini. Moga-moga di pertemuan kedua Bapak udah bisa lari, ngejar maling. Amin. Gitu ya. Nah, posisinya bangun nih. Koreksi. Nah, gitu. Gitu aja teman-teman yang Kang Abi share kali ini. Moga-moga video ini bermanfaat ya. Ada satu lagi Pak. Iya. Apa? Kenapa saya harus berenang terus? Karena biasanya kalau saya tidak berenang 4 hari saja, saya udah nggak bisa bangun. Oh gitu. Jadi biasanya kalau udah nggak bisa bangun, pergi ke dokter, suntik dulu, barulah bisa berenang. Oh gitu. Tapi sejak dari sini, saya sudah 7 hari tidak berenang. Wih, ibu jangan banyak nggak boleh apa? Berenang bagus Pak. Iya, tapi saya tes saja. Oh gitu. Jadi ada perbaikan. berenang itu bagus untuk kardio. Iya. Kardio itu untuk menebalkan otot jantung. Wah, sangat susah Pak untuk menebalkan otot jantung Pak, karena banyak kasus-kasus orang yang kena serangan jantung nih, ya. Tapi indikasinya, alhamdulillah ini kasus Bapak cuma masalahnya cuma otot doang gitu ya. Latihan. Latihan nanti akan membuahkan hasil. Oke, itu aja Pak. Makasih. Oke, itu aja teman-teman ya. Seperti biasa, sebelum Kang Abai mengakhiri video ini, selalu Kang Abai ucapkan, sebarkanlah ilmu meskipun hanya 1 ayat. Salam.